Lumen nomor 11.833. Pesta Kanak-Kanak Suci 28 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Korban Kemarahan Herodes. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa pembunuhan atau mungkin lebih tepat pembantaian anak-anak usia di bawah 2 tahun oleh Herodes, raja yang berkuasa pada saat Yesus dilahirkan, mungkin dapat kita golongkan tindakan tak berperi kemanusiaan. Peristiwa tragis, bengis, dan sadis. Herodes yang berharap mendapat informasi tentang kelahiran Yesus dari orang-orang Majus itu marah karena mereka tidak kembali kepadanya. Orang-orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, dan mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Bukan hanya mereka, tetapi Yusuf juga diingatkan oleh malaikat Tuhan untuk mengungsi ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak Yesus untuk membunuhnya. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Matius bab 2 ayat 14. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu
ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara-saudari terkasih, Herodes yang diperdaya oleh orang-orang Majus itu dikuasai oleh kemarahannya. Lalu ia ingin membunuh calon raja baru yang lahir di Bethlehem. Namun keinginan jahatnya diketahui oleh Allah, dan Allah bertindak melalui mimpi dan memerintahkan apa yang harus dilakukan baik oleh para Majus maupun oleh Yusuf, bapaknya Yesus, suami Maria. Herodes yang memuncak amarahnya sebagai raja yang berkuasa, dia memutuskan untuk membunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya, dengan harapan anak Yesus adalah salah satu di antara mereka itu. Namun Allah bertindak cepat dan melarikan anak tunggalnya itu mengungsi ke Mesir bersama ibunya Maria, dengan memerintahkan hal itu kepada Yusuf. Sedemikian banyak anak yang dibantai oleh orang suruhan Herodes, namun Yesus diselamatkan Allah. Ia gagal membinasakan anak Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci. Mereka yang tidak berdosa, yang masih suci, menjadi korban kemarahan Herodes yang takut kehilangan tahtanya karena kelahiran calon raja baru di Bethlehem. Mengapa gereja merayakan kematian kanak-kanak suci ini dalam liturgi gereja kudus? Saya ingin memperdengarkan kutipan seorang uskup yang tadinya adalah diakon dari Santo Agustinus dari Kartago. Santo Cuitfultius yang wafat tahun 453 ini bertutur dalam khotbahnya begini tentang Herodes. Herodes, mengapa engkau takut mendengar kelahiran sang raja? Ia datang bukan untuk merebut kedudukanmu. Ia datang untuk mengalahkan setan. Sayang engkau tidak tahu akan hal ini. Maka engkau bingung, gila karena marah. Dan keputusanmu untuk membunuh seorang anak yang kau cari-cari membuat engkau bengis, tak peduli akan kematian begitu banyak bayi lainnya. Engkau berpikir, asal rencanaku berhasil, hidupku akan panjang. Engkau mau membunuh sang hidup sendiri? Tanpa kau sadari, Yesus menggunakan engkau untuk melaksanakan rencananya dan membebaskan jiwa-jiwa dari belenggu setan. Ia sudah menerima anak-anak itu, musuh-musuhmu itu, menjadi kelompok putra angkatnya. Meskipun tidak mengerti, anak-anak ini mati demi Kristus. Dan orang tuanya menangisi kematian para martir. Kanak-kanak Yesus mengangkat bayi yang belum mampu berbicara menjadi saksi nyata baginya. Alangkah besarnya rahmat yang diberikan. Tidak karena kemampuan anak-anak itu mengalahkan si mulut besar. Mereka belum bisa bicara, tetapi
mereka mengikuti Kristus. Mereka tidak berdaya di medan laga, namun mereka merebut mahkota kemenangan. Mereka mati untuk Yesus. Martir anak-anak ini dirayakan oleh gereja kudus karena mereka telah mempermalukan Herodes yang sombong itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita petik dari fakta sejarah pembantaian kanak-kanak suci yang dirayakan oleh liturgi gereja pada hari ini? Saya terkadang merasakan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita dianggap menjadi ancaman, pengganggu, atau momok untuk beberapa orang tertentu. Dalam diam, mungkin tidak melakukan apa-apa, tetapi kehadiran kita dapat menjadi sesuatu yang menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hidup saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, guyup rukun dalam doa dan pujian bersama di lingkungan, hal-hal itu dapat menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita. Ada saja orang yang tidak berkenan dan mengusik kita, tetapi kita harus tetap menghayati iman kita dengan bersekutu dan mendengarkan Yesus yang bersabda. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menghadirkan Yesus dalam sikap, tindakan, dan tutur kata kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, ajarilah kami menerima apa yang terjadi dalam hidup kami, memikul salib kami, dan mengikuti Yesus. Mampukanlah kami menerima kehendak-Mu dan menaatinya, sebab cinta-Mu menghidupkan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.